Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2. Selamat bertemu kembali untuk mahasiswaku. Sore hari ini kita akan membahas materi tentang relationship. Ya, mungkin saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi di sini nanti saya minta untuk diperhatikan karena apa yang saya jelaskan kali ini itu ada kaitan dengan penjelasan dari minggu kemarin. Sehingga ada baiknya Anda juga membuka kembali video pembelajaran dari minggu kemarin. Mungkin ada beberapa poin yang bisa dikaitkan dengan materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Untuk sore hari ini saya akan membahas tentang query, normalisasi, dan relationship. Untuk pembahasan query sendiri sebetulnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tetapi pada kali ini saya akan melanjutkan di mana kita pada pertemuan ini akan membahas tentang job 3 di sini. Jadi yang pertama di sini kita langsung saja melanjutkan lanjutan dari job 3 yang kemarin, khususnya pada nomor 12, di mana di sini diminta untuk membuat kolom rumus ya dalam query key daftar barang, di mana untuk rumus jumbar itu adalah jumstok dikurangi 15, kemudian bayar sendiri adalah harga per unit dikalikan dengan jumbar. Kemudian untuk subtotalnya cekur bayar dikalikan 1 minus diskon dibagi 100 dikali lagi dengan 100. Sedangkan untuk info ya, jika jumbar lebih kecil sama dengan 10, informasi pesan stok kurang. Jika jumbar lebih besar 10, informasi pesan stok cukup. Untuk total, jika info stok kurang, total adalah subtotal, sedangkan jika info stok cukup, maka total adalah subtotal ditambah dengan 10.000. Jadi kolom rumus ini nanti akan menambah tampilan daftar judul kolom, di mana pada masing-masing kolom ini kita masukkan rumus menggunakan nama field yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita klik kanan key daftar barang, kemudian pilih desain view ya. Kemudian di sini kalau ditampilkan seperti ini, kita sudah membuat dulu untuk key daftar barang yang kemarin karena ini kita hanya melanjutkan. Kemudian setelah muncul desain view, nanti silahkan ketikkan di sebelah paling kanan, berarti kolom yang kosong, begitu ya. Kemudian nanti tuliskan jumbar titik 2, jumstok dikurangi 15. Seperti itu. Ya, untuk field ya, untuk nama field karena kita mengambil nama yang di sini, usahakan selalu di dalam kurung siku seperti ini. Diingat-ingat ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang menggunakan field-field yang ada di kolom-kolom ini, tolong letakkan di dalam kurung siku seperti itu. Nah, kemudian kita membuat lagi kolom berikutnya untuk bayar, di mana rumusnya adalah Hanit dikalikan dengan jumbar. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa itu kok tidak langsung saja Hanit dikali jumbar kemudian dikurung siku? Ya, jadi begini, setiap kita memasukkan field, maka dia harus diapit oleh tanda kurung siku seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, setiap kita memasukkan nama field, maka dia harus diapit oleh tanda kurung siku seperti ini. Kalaupun nanti Anda akan membuatkan kurung sendiri untuk rumus tersebut, ya, maka nanti kita bisa tambahkan kurung biasa di pojok kiri dan pojok kanan. Ya, jadi ini sintaks tuh seperti ini harus diikuti.
Untuk masing-masing field diapit oleh tanda kurung siku. Jadinya seperti ini. Perpindahan ke kolom berikutnya, tekan saja tombol tab yang ada di keyboard komputer Anda. Kalau tidak ada masalah, maka dia akan berpindah ke kolom berikutnya yang kosong. Tetapi kalau ada masalah, misalkan Anda itu ada kekeliruan dari sisi kurungnya, ada kekeliruan dari sisi simbol untuk perkaliannya, atau mungkin tanda koma, tanda petik, tanda kurung ada yang kurang, begitu ya. Maka nanti ini akan muncul message atau pesan yang menjelaskan di mana kesalahan Anda. Dia tidak akan berhasil ke kolom berikutnya yang kosong. Cirinya seperti itu. Ingat sekali lagi, perpindahan ke kolom berikutnya gunakan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, berikutnya untuk subtotal, ini seperti yang sudah dituliskan di depan tadi, cukup Anda copy saja. Kalau misalkan Anda malas mengetik ya, copy saja rumus yang ada di worksheet tadi, letakkan di sini. Tab lagi, seperti itu. Nah, berikutnya kalau ingin melihat hasilnya, maka kita klik kanan pada key daftar barang, kemudian pilih data sheet view. Maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Saya ulangi, kalau Anda ingin masuk ke desainnya, ya, ingin memperbaiki sisi rumusnya, ingin memperbaiki tulisan judulnya, intinya edit apapun yang ada di dalam kolom ataupun tampilan, gunakan design view. Tapi kalau ingin melihat tampilannya saja langsung, gunakan data sheet view. Cara untuk memilih data sheet ataupun design view tadi, pilih disorot dulu nama filenya, kemudian Anda klik kanan. Nanti akan muncul pilihan menu tersebut. Nah, termasuk juga untuk info. Ini tinggal di copy saja. Hasilnya seperti ini. Ini kebetulan saja yang saya masukkan itu jumlah stoknya adalah cukup semua. Ya. Nah, berikutnya untuk total kita masukkan lagi rumusnya. Data sheet view-nya seperti ini. Seandainya ada di antara kalian yang tampilannya itu masih dalam format dolar, minta tolong dicek lagi di propertiesnya. Jadi disorot, misalkan ini yang menunjukkan angka itu mulai harga per unit misalkan. Harga per unit nanti munculnya sudah dolar, ini juga dolar, semuanya dolar. Nah, Anda ngecek dulu dari harga per unit. Silahkan sorot terlebih dahulu field harga per unit. Nanti silahkan lihat properti yang di bawahnya. Nah, Anda pilih format. Dari format itu silahkan pilih yang formatnya Rp atau rupiah. Nanti itu akan berubah formatnya. Ya, atau tulisan single, tidak ada tambahan rupiah atau dolar, hanya angka saja seperti ini. Jadi itu ada pilihannya semua. Tinggal dipilih di menu format yang ada di propertiesnya. Nah, sekarang itu tadi untuk lanjutan dari job 3. Sekarang untuk materi hari ini, sore ini, sesuai dengan yang sudah saya infokan di depan tadi, kita akan membahas tentang relationship. Masih ada kaitan dengan query. Di sini diminta untuk membuka file database jobs 2. Dibuka ya. Kemudian buat kolom penghubung dengan design view table. Diminta memilih untuk barang itu yang diambil kobar, no duplicate. Data jual, no jual dan kobar, duplicate oke. Penjualan itu no jual, no duplicate. Dan supplier, no sub, no duplicate juga. Nah, ini berarti sesuai dengan nama tabel yang sudah kita buat dan masing-masing fieldnya ini kita sorot untuk kita pilih indeksnya. Caranya kita open dulu file jobs 2. Ya, nanti kita akan masuk ke recent seperti ini, berarti ini file yang sudah pernah dibuat sebelumnya, tinggal diklik. Nah, nanti kita masuk ke sini. Kalau sudah, pilih dulu tabel barang, disorot kode barangnya, ya. Kalau sudah, pilih primary key, kemudian index. Nah, index itu ada di propertiesnya. Jadi Anda sorot dulu. Ini harus diblok dulu kobarnya. Karena masing-masing field itu akan menampilkan general dan lookup properties yang berbeda. Ya, kita sorot dulu kobarnya, nanti cari yang ada di indeks ini.
pilih sesuai dengan apa yang ada di soal ini tadi. Nih. Yang no duplicate, duplicate oke, dipilih di situ. Nah, kalau sudah, nanti di-save. Jangan lupa karena kita sudah melakukan editing di situ. Nah, berikutnya tabel data jual yang dipilih nomor jual. Nah, nomor jual juga sama, indeks no. Ya. Tabel penjualan yang dipilih nomor jual juga. Nah, ini bagian bawahnya sudah di indeks semua. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Buat query dari tabel barang, direlasikan dengan tabel data jual, urutan kolom yang dipilih adalah no jual, diambil dari tabel data jual. Jadi yang dalam kurung ini nama tabelnya ya. Kobar dari tabel data jual, nabar dari tabel barang, hanit dari tabel barang, jumlah dari tabel data jual, diskon dari tabel data jual, disimpan dengan nama key data penjualan. Nah, seperti ini. Ya, kita masuk dulu ke query desain, kemudian nanti silahkan disorot tabel yang kita butuhkan untuk ditampilkan, di add nanti akan muncul di belakangnya show table. Kalau sudah di close karena kita sudah tidak membutuhkan show table ini lagi. Nanti hasilnya seperti ini. Tadi yang diminta tabel barang sama data jual. Tinggal ini kita klik-klik 2 kali untuk masuk ke sini. Sesuai dengan kebutuhan tabelnya. Kita lihat lagi soalnya tadi seperti ini. Anda perhatikan. Jadi di sini urutan kolomnya no jual, pilih dari data jual ya. Berarti nanti kita menyesuaikan itu. No jual dipilih dari data jual, kita klik dulu 2 kali masuk ke sini. Kode barang dari data jual, masuk lagi ke sini. Nabar dari tabel barang misalkan. Nah, seperti ini. Diklik-klik 2 kali, maka nanti apa yang ada di sini akan tercopy. Tidak pindah ya, tercopy ke sini di bagian bawahnya. Kalau sudah, kemudian kita beri nama, diminta untuk memberi nama key data penjualan. Kalau seandainya tadi langsung keluar nama sesuai yang disetting oleh sistem query 1, ya kita klik kanan ya, kemudian pilih save, maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita kasih nama key data penjualan, kemudian klik OK. Kalau sudah nanti bentuk relationship-nya itu menjadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan untuk materi inti dari sore hari ini, bahwa kita intinya sudah menghubungkan antara tabel barang dengan tabel data jual, di mana menggunakan satu field yang sama, yaitu kode barang. Nah, ini fungsi dari relationship, hubungan ya. Nah, kemudian yang keempat, buat kolom rumus di query key data penjualan. Rumusnya seperti ini, tinggal di copy saja. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini seperti yang di awal tadi sama persis, bikin, di copy. Kalau sudah tekan tombol tab yang ada di keyboard, kalau tidak ada message apa-apa berarti sudah betul ya. Nanti untuk melihat hasilnya silahkan pilih klik kanan data sheet view. Nah, nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Ini kebetulan yang saya contohkan itu memang hanya sedikit ya untuk rekodnya, karena yang penting hanya sifatnya simulasi saja. Tapi nanti kalau Anda mengerjakan ya semuanya harus didata, seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 5, buat query dari tabel penjualan direlasikan dengan tabel data jual. Dan tabel barang, urutan kolom yang dipilih adalah napel dari penjualan, napek penjualan, no jual penjualan, TGL pesan penjualan, TGL kirim penjualan, kobar data jual, nabar barang, hanit barang, jumstok barang. Jumlah data jual, diskon data jual, biaya kirim data jual disimpan dengan nama key penjualan. Relasinya seperti ini yang ada di soal. Oke, kita kerjakan. Maka kita pilih show table, disorot saja nama-nama tabel yang diinginkan untuk diambil fieldnya nanti pada saat query relationship. Kalau sudah, klik close karena kita sudah tidak menggunakan. Nanti buat relationship seperti ini. Ya.
Nah, kemudian hasilnya kalau dilihat dari propertinya ya menyesuaikan dengan nama tabelnya. Tidak semua sama. Intinya begitu, disesuaikan dengan soal yang ada di worksheet tadi. Kemudian kita beri nama key penjualan ya, klik kanan save as. Kalau sudah ada pembuatan rumus lagi, kita tinggal membuat lagi di sebelah kanannya, ikuti rumusnya. Kalau di view kan, ditampilkan itu hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang nomor 7, dengan toolbar relationship, relasikan seluruh tabel seperti berikut ini. Jadi 4 tabel yang kita pernah buat sebelumnya, seperti tabel penjualan, tabel data jual, tabel barang, dan supplier, itu diminta untuk dihubungkan dengan toolbar relationship. Nah, makanya kita cari nanti, klik kanan, ini pilih relationship seperti ini, tinggal kita sorot nama-nama yang sama. Jadi kalau menghubungkan itu namanya harus sama ya. Kalau tidak sama nggak bisa. Jadi ciri khas dari relationship itu namanya harus sama. Nah, kemudian pilih tabel yang diinginkan. Nanti munculnya seperti ini kalau kita pakai tool. Ya kan pakai toolbar relationship tadi mintanya. Kalau sudah di show table, di add. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditampilkan lagi, klik close. Kemudian kita pilih create di sini, ya, kita ikuti prosedurnya. Kode barang apa yang ada di situ, nomor supplier, diikuti saja. Maka nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ya, kita next terus. Kalau sudah tinggal di save, kita beri nama sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Nah, ini tadi adalah tampilan dari pembuatan relationship. Nah, seandainya kita lihat dari relationship yang kemarin, yang tadi dibuat ya, itu seperti ini. Ini kalau dilihat desain view-nya, nah seperti yang di soal worksheet tadi, itu seperti ini. Seandainya kita mau melihat, jadi intinya kita bisa menghubungkan 4 buah tabel dan kita bisa memilih fit yang kita butuhkan untuk ditampilkan ya. Kemudian kalau ingin melihat hasilnya tinggal klik kanan, pilih data sheet view. Hasilnya seperti ini. Nanti akan tampil kalau ada sudah diisi semua datanya gitu ya. Nah, kemudian untuk key daftar barang seperti contohnya tadi, desain view-nya seperti ini. Kita perhatikan untuk pengisian rumusnya sama dengan query yang sebelumnya dibahas. Tinggal di-copy saja dari worksheet. Ingat, perpindahan ke kolom berikutnya gunakan tombol tab. Ya, kalau selama tidak ada message berarti tidak ada masalah, berarti Anda betul di situ. Nah, kemudian kalau ingin melihat hasilnya silahkan pilih data sheet view. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini masih ada error nih untuk subtotalnya. Nah, kita lihat untuk subtotal masih ada kekeliruan. Mungkin dicek dulu. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita mengikuti apa yang ada di worksheet tadi, tinggal di-copy saja. Selama berpindah tab tidak ada masalah, sebetulnya itu sudah betul, begitu ya. Mungkin ada tipe-tipe yang kurang pas terklik begitu ya. Kemudian untuk key data penjualan kita juga bisa melihat hasilnya. Ini menunjukkan relasi. Diperhatikan garis ini merujuk pada nama yang sama ya. Kobar dan kode barang. Meskipun di barang itu dibikin singkat, di data jual diperjelas dengan kode barang, tapi ini sama, identik begitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal pilih data sheet view seperti ini. Ini akan muncul hasilnya. Sedangkan untuk yang key hasil, tadi sudah ditampilkan, ini menggunakan toolbar relationship. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi, untuk pembuatan query dan relationship ini memang saling berhubungan. Jadi sekali lagi
untuk query sendiri itu kita nanti akan memasukkan sejumlah rumus, karena rumus ini hanya bisa dimasukkan menggunakan query. Kemudian untuk tampilannya sendiri atau cara menghubungkan tabel-tabel tadi, kita menggunakan relationship untuk bentuk toolbar, ataupun kita bisa menggunakan show table, menambahkan tabel yang kira-kira kita inginkan untuk ditampilkan isinya. Seperti itu. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan ini nanti bisa dilihat dari worksheet-nya ya. Sekali lagi bisa untuk berlatih, jangan lupa dicoba karena kita sudah mau mencapai ke materi baru. Jadi saya harapkan untuk kelas KGS 19.2 ini bisa menyelesaikan latihannya sampai dengan relationship. Ya, kalau nggak salah berarti kalau kita lihat dari worksheet PPT-nya, ini masuknya ke, kita lihat dulu, job 4. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke job 5. Jadi, usahakan latihan Anda diselesaikan sampai dengan job 4. Bagi yang kemarin mungkin baru menyelesaikan di job 2 begitu ya, ataupun job 3. Job 3 juga mungkin belum ya. Mohon nanti bisa dibuat untuk latihan Anda, karena dengan mengerjakan job 3 ini Anda jadi lebih mahir untuk menggunakan query begitu. Jadi penggunaan query ini memang perlu latihan karena kita memasukkan banyak rumus yang mungkin secara umum saja mungkin kita juga agak nggak paham ya, kok rumusnya bisa muncul seperti ini. Nah, itu sudah dibuat sintaksnya dari Microsoft Access sendiri. Jadi sekali lagi saya minta nanti latihannya dikerjakan sampai dengan job 4 ya, karena kita sudah mau bergeser ke job 5 dan materinya juga baru ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari materi sore hari ini, bahwa intinya kita masih membahas tentang satu query. Query ini intinya kita nanti bermain perintah dan rumus. Di dalam penggunaan perintah dan rumus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan field, maka dia diapit oleh tanda kurung siku. Ya. Dan kalau kita sudah memasukkan rumus, maka dia diapit oleh tanda kurung biasa. Begitu. Kemudian bentuk-bentuk operasional untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, dan lain-lain, kita mengikuti dari sintaks yang dikenal oleh Access sendiri. Berikutnya yang kedua, kita bicara tentang relationship. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa relationship ini adalah sebuah hubungan. Jadi hubungan yang kita bicarakan di sini ini adalah hubungan antar tabel. Tabel tersebut bisa dihubungkan dengan syarat bahwa dia memiliki field kunci yang sama, field kunci yang identik, ya. Jadi seandainya kita itu menggunakan field kunci kobar, misalkan kode barang, ya kita cari di tabel lain yang juga memiliki field kode barang, seperti itu. Demikian juga kalau kita menggunakan field kunci nobar, ya kita harus mencari tabel lain yang juga memiliki field kunci nobar di dalam tabelnya. Ya, jadi ini yang harus Anda camkan, jangan sampai Anda membuat relationship dengan nama yang tidak sama di dalam tabelnya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Harapan saya tetap cek classroom-nya, tugas-tugasnya ya. Bagi yang kemarin sampai dengan saat ini belum mengumpulkan tugas ataupun hasil ujian, itu segera saja ya. Harapannya nanti semuanya itu bisa keluar nilainya. Tidak ada yang mencari karena bermasalah dengan nilai di sini ya. Jadi sebetulnya untuk tugas, untuk absensi itu sudah dikondisikan
dengan situasi kita belajar kuliah online seperti ini. Jadi mohon diikuti petunjuknya, jangan hanya asal login absen saja, tapi harapan saya tetap Anda itu harus mencoba dan berlatih. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk materi sore hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam pelaksanaan pemberian materi ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.